Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Selalu sehat, selalu bahagia, betul? Oke anak-anakku, tetap ikuti protokol kesehatan. Selalu cuci tangan yang bersih atau jaga kebersihan. Dan selalu pakai masker kalau keluar rumah. Baik anak-anak, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan percobaan. Kalian sudah mempersiapkan alat-alat pembelajaran kalian? Kalau belum, tolong persiapkan dulu buku paket, buku tulis, maupun alat-alat tulis kalian. Oke? Anak-anakku, pada teks laporan percobaan akan kita bahas 4 hal. Yang pertama adalah pengertian ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan teks laporan percobaan. Oke anak-anak, kalian sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai pada urutan yang pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang pertama mengenai pengertian ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, dalam bagian yang pertama ini nanti kita bahas secara berurutan, mulai dari pengertian teks laporan percobaan dulu, kemudian ciri-ciri teks laporan percobaan, dan yang terakhir informasi dalam teks laporan percobaan. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian teks laporan percobaan. Apa sih teks laporan percobaan itu? Nah, teks laporan percobaan atau sering juga disebut eksperimen merupakan teks yang berisi paparan data secara terperinci dari hasil sebuah praktik, pengamatan, dan penelitian. Nah, teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Maaf, saya ulangi. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan penelitian dan ditulis berdasarkan penelitian setelah pengamat selesai melakukan penelitian tersebut. Nah, kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Misalnya dalam ilmu alam, psikologi, sosial, atau yang lainnya yang bisa dilakukan percobaan. Demikian anak-anak mengenai pengertian teks laporan percobaan. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Apa saja sih ciri-ciri dari teks laporan percobaan itu? Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, hasil pengamatan, atau hasil penelitian yang disertai dengan pemecahannya. Kalau dulu kamu kelas 7 mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi, itu ditulis berdasarkan observasi, maka kalau teks laporan percobaan itu ditulis berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, dan penelitian yang di dalamnya ada pemecahan. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, yaitu pembahasan masalah yang terdapat dalam teks laporan percobaan itu dikemukakan secara objektif. Objektif ya, bukan subjektif gitu ya. Yang sesuai dengan realitas, sesuai dengan kenyataan atau fakta.
Fakta itu adalah kebenaran yang sudah diuji. Ya, sesuatu hal yang kebenarannya sudah diuji. Jadi bukan pendapat, bukan opini. Di mana pendapat atau opini ini kebenarannya belum teruji. Tetapi kalau pembahasan masalah dalam teks laporan percobaan ini kebenarannya sudah diuji melalui percobaan. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematis. Runtut itu nanti sesuai dengan strukturnya, mulai dari judul, kemudian tujuan dan sebagainya, baru sampai berakhir di simpulan. Runtut dan sistematik dan ada urut-urutannya. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku. Bahasa ilmiah baku atau bahasa resmi. Kemudian jelas, komunikatif, dan logis sehingga tidak terbuka kemungkinan atau tidak menimbulkan adanya ambiguitas. Tidak menimbulkan kerancuan ataupun tidak menimbulkan ketaksaan. Kadang-kadang di luar bahasa ilmiah seperti misalnya bahasa sastra begitu, biasanya satu kata atau satu kalimat itu bisa menimbulkan lebih dari satu pengertian, lebih dari satu pemahaman. Berbeda kalau itu berdasarkan bahasa ilmiah, di mana yang digunakan bahasa baku, bahasa yang efektif, tetapi tetap komunikatif, itu akan menghilangkan adanya keambiguitasan, ketaksaan atau kerancuan. Baik anak-anak, kemudian ciri teks laporan percobaan yang kelima, bahwa teks laporan percobaan ditulis dengan data yang lengkap sebagaimana pendukung laporan. Jadi teks laporan percobaan itu diikuti data-data pendukung untuk menambah keobjektivitasan itu ya, kerealitasan itu ya. Itu maka dari itu teks laporan harus didukung dengan data-data. Kemudian ciri yang terakhir anak-anak yaitu teks laporan percobaan menuntaskan masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Jadi adanya masalah akan tuntas di dalam teks laporan percobaan ini dan disajikan, dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Itulah anak-anakku beberapa ciri teks laporan percobaan. Semoga kalian paham di dalam ciri-ciri teks laporan percobaan. Kemudian kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu informasi dalam teks laporan percobaan. Nah anak-anak, kalian tentu masih ingat pembelajaran berita di kelas 8. Di dalam pembelajaran teks berita, isinya itu memuat prinsip 5W1H. Tentu kalian masih ingat apa saja 5W1H tersebut. Yaitu yang pertama what atau apa. Yang kedua who, siapa. Yang ketiga why, mengapa. Keempat when, kapan. Kelima where, di mana. Dan yang terakhir how, bagaimana. Nah kadang-kadang penyebutan 5W1H ini juga bisa diganti dengan kata adik Simba. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sama istilahnya hanya pakai istilah bahasa Inggris 5W1H atau bahasa Indonesia adik Simba. Silahkan mau menggunakan istilah yang mana. Nah anak-anak, di dalam menggali informasi teks laporan percobaan kita juga bisa menggunakan prinsip 5W1H. What, who, why, when, where, how. Yang pertama what, apa. Jadi di dalam teks laporan percobaan itu judulnya apa?
objek percobaannya apa, kemudian alat yang digunakan apa saja, bahan yang diperlukan apa saja, kemudian hasilnya seperti apa. Itu untuk what atau apa. Kemudian yang kedua, who, siapa. Percobaan yang dijadikan teks laporan hasilnya tersebut dilakukan oleh siapa, atau pelaku percobaan ini itu siapa. Itu menjawab dari who atau siapa. Kemudian yang ketiga, why, mengapa. Why atau mengapa ini berkaitan dengan tujuan percobaan. Percobaan itu dilakukan untuk apa? Apa alasannya? Mengapa dilakukan percobaan? Nah, ini informasinya digali dengan kata why atau mengapa. Kemudian yang kelima, when atau kapan. Kalau berbicara masalah kapan, maka berhubungan dengan waktu. Jadi waktu percobaannya itu kapan dilakukan. Karena berkaitan kapan dilakukan waktu percobaan dan kapan dibuat teks laporan percobaan. Nah, anak-anakku, setelah when, kapan, yaitu where atau di mana. Di mana berkaitan tempat percobaan. Percobaan dilakukan di mana? Itu adalah jawaban dari where. Nah, anak-anak, kemudian yang terakhir yaitu how atau bagaimana. How atau bagaimana ini berkaitan dengan langkah-langkah percobaan. Nah, langkah-langkah percobaan, di dalam langkah-langkah percobaan itu harus urut, harus runtut, harus logis, harus memudahkan dalam melakukan percobaan. Nah, anak-anak, itulah informasi-informasi yang dapat digali dalam teks laporan percobaan yang digali menggunakan prinsip 5W1H, yaitu what, who, why, when, where, how, atau istilah lainnya adalah adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bagaimana? Sudah jelas kalian semua? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Nah, anak-anak, pada bagian yang kedua, kalau tadi kita berbicara mengenai pengertian, ciri-ciri, kemudian informasi di dalam teks laporan percobaan, pada bagian kedua adalah simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Simpulan informasi dalam teks laporan percobaan, langkah-langkah yang pertama yang akan kita pelajari adalah menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Kemudian setelah menentukan informasi, yang kedua yaitu menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan tersebut. Oke, mari kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Kalau pada sesi sebelumnya kita sudah pernah menggali informasi teks laporan percobaan melalui 5W1H. Nah, di dalam menentukan informasi untuk menyimpulkan nanti, kita juga ada kaitannya dengan langkah-langkah sebelumnya. Coba kamu perhatikan pada bagian ini, Oke, yang pertama tentu saja kita lihat dulu pada bagian judul. Apa judul laporan percobaan tersebut? Biasanya berada di paling awal teks. Setelah kita tahu judulnya apa, kita lanjutkan apa objek laporan percobaan tersebut. Objeknya apa? Misalnya objeknya percobaan
nutrisi yang terkandung dalam telur misalnya, dan lain sebagainya. Jadi apa objek laporan percobaan tersebut. Kemudian setelah kita tahu objeknya, kita lanjutkan dengan apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut. Alatnya disebutkan secara lengkap, kemudian juga bahan-bahan yang diperlukan apa saja, maka akan ditemukan dalam bagian alat dan bahan di dalam teks laporan percobaan. Nah, anak-anakku, langkah berikutnya adalah apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut. Setelah alat bahan semuanya lengkap, kalian lihat pada langkah-langkahnya. Jadi percobaan sudah dilakukan, langkah-langkahnya seperti apa. Setelah langkah-langkahnya terlihat di situ, kemudian kita akan mengetahui hasilnya. Nah, apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut? Walaupun nanti hasilnya itu tidak sesuai yang kita harapkan, harus kita laporkan apa adanya. Jadi sesuai dengan realitas, sesuai dengan kenyataan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi. Begitu. Kemudian anak-anakku, kita lanjutkan. Kemudian siapa pelaku percobaan tersebut seperti tadi? Who, siapa? Siapa yang melakukan percobaan tersebut gitu ya. Kemudian juga berkaitan tujuannya. Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Tujuannya untuk apa? Misalnya untuk mengetahui banyaknya borak di dalam sebuah bakso katakanlah. Misalnya. Jadi mengapa percobaan tersebut dilakukan? Tujuannya untuk apa? Nah, anak-anakku, kemudian setelah percobaan tujuannya, kemudian bagaimana? Maksud saya adalah kapan laporan percobaan dilaksanakan? Waktunya kapan percobaan itu dilakukan? Itu kita juga setidaknya harus tahu kapan percobaan dilakukan. Setelah itu, di mana percobaan tersebut dilaksanakan? Di laboratorium kah misalnya? Biasanya kalau IPA kebanyakan dilakukan di dalam laboratorium kalau sekolah kita punya laboratorium. Itu. Selanjutnya bagaimana hasilnya? Setelah semua urut-urutan dilalui, hasilnya seperti apa? Itu nanti yang menentukan simpulannya. Demikian tadi untuk informasinya anak-anakku, semoga kalian jelas. Nah, selanjutnya bagaimanakah menyimpulkan informasi dalam laporan teks percobaan tersebut setelah kita gali bagian demi bagian? Yang pertama, bacalah dengan sesama laporan percobaan tersebut. Jadi harus dibaca sama dari awal sampai akhir. Jangan terlewatkan satu bagian pun. Baca dengan cermat, dengan teliti, dengan saksama. Kemudian yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat, bisa menggunakan unsur 5W1H yang tadi sudah sebutkan. What, who, where, why, when, dan how, atau adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anakku, langkah berikutnya adalah yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut yang sudah digali melalui prinsip 5W1H atau adik Simba, kemudian simpulkanlah informasi tersebut.
Simpulkanlah informasi dari laporan percobaan tersebut. Jadi semua informasi sudah kita dapatkan, maka langkah utamanya adalah simpulkan informasi tersebut. Nah, anak-anakku, untuk membuat simpulan dari laporan percobaan yang perlu kita ingat adalah pilihlah kosakata baku dan susun kalimat-kalimatmu sendiri. Ingat, tetap gunakan kalimat yang efektif dan kosakata baku. Karena bagian teks laporan percobaan ini adalah sebuah karya ilmiah. Jadi bahasa yang digunakan kosakatanya harus kosakata baku. Dan kalimatnya adalah kalimat efektif. Ingat, karena penggunaan kalimat efektif ini untuk menghindarkan dari ketaksaan, dari keambiguitasan, atau dari kerancuan. Demikian anak-anakku mengenai menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Semoga kalian jelas semua dari keterangan Bu Guru, dan setelah kalian melihat slide yang ada di sini juga, dan pesan Bu Guru, gali informasi dari tempat lain, bisa melalui internet atau buku-buku atau dari narasumber lain untuk menambah wawasan kalian mengenai teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya anak-anakku, kalian dapat mulai di rumah untuk bersiap-siap melanjutkan pembelajaran berikutnya dalam teks laporan percobaan yang akan kita bahas pada sesi pertemuan berikutnya. Anak-anakku, sampai di sini dulu. Ibu harap kalian senang, kalian bahagia, dan jelas menerima penjelasan dari Bu Guru pada pembelajaran jarak jauh kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan, selalu cuci tangan atau jaga kebersihan, pakai masker kalau keluar rumah. Sampai bertemu pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.